Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang 10 jenis fitoplankton dan juga 10 jenis zooplankton. Perkenalkan, saya pribadi Nur Hafina Syara dan keempat teman saya lainnya. Yang pertama ada Andi Indira, ada Suci, ketiga ada Nurma Rahman, dan yang terakhir ada Muhammad Nur Amin. Di sini kami akan membahas tentang 10 jenis-jenis fitoplankton terlebih dahulu. Berikut paparan dari kami. Adapun klasifikasi Anabaena dimulai dari kingdom hingga spesies, yaitu sebagai berikut. Di mana kingdom dari Anabaena adalah bakteria, filumnya merupakan Cyanophyta, kelasnya merupakan Cyanophyceae, ordonya merupakan Osculatoriales, familinya merupakan Nostocaceae, genusnya merupakan Anabaena, dan spesiesnya merupakan Anabaena sp. Lalu, apa sih Anabaena itu? Anabaena ini berukuran sekitar 6-10 mikrometer, di mana sel-sel Anabaena ini berbentuk layaknya manik-manik yang tersusun atas filamen yang lurus dan ataupun bisa hampir menggulung. Dalam Anabaena ini terdapat sel-sel khusus yang kita sebut dengan heterosista. Heterosista ini ukurannya lebih besar daripada sel-sel yang lainnya, sehingga heterosista ini berfungsi sebagai penambatan nitrogen dari udara. Nah, dan berperan dalam penumbuhan tanaman, membantu dalam proses pertumbuhan tanaman. Kemudian, sel Anabaena ini juga, atau sel heterosista ini juga kadang bersimbiosis dengan pakis haji dan paku air. Kemudian, jenis kedua yaitu Merismopteria sp. Merismopteria sp ini juga terdiri atas klasifikasi dari kingdom hingga spesies, di mana kingdom dari Merismopteria ini juga merupakan bakteria. Kemudian, filumnya Cyanophyta, kelasnya Cyanophyceae, ordonya Crococales, kemudian familinya Crocochaceae, genusnya merupakan Merismopteria dan spesiesnya merupakan Merismopteria sp. Lalu, apa sih itu Merismopteria? Merismopteria ini berbentuk bulat atau elips dengan ukuran panjangnya yaitu sekitar 3-6 mikrometer dan lebarnya sekitar 4,5 mikrometer. 1. Oscillatoria sp. Klasifikasi kingdom bakteria, filum Chlorophyta, kelas Cyanophyceae, family Oscillatoriaceae, spesies Oscillatoria sp. Habitatnya di perairan air tawar, payau, dan laut. Karakteristik berbentuk filamen tak bercabang yang terdiri atas sel-sel pipi. Lebar sel terdapat mencapai 6,8 mikrometer. Filamen ada yang terlihat berwarna hijau, biru hijau, ungu, atau merah, dan tidak memiliki heterosista. Filamen tersebut dapat bergerak dengan cara meluncur lambat. 2. Chlamydomonas sp. Klasifikasi kingdom Chlorophyceae, filum Chlorophyta, family Chlamydomodaceae, spesies Chlamydomonas sp. Habitat berada di perairan tawar dan laut. Karakteristik berbentuk bulat telur dengan panjang 10-15 mikrometer dan lebar sel 8-14 mikrometer. Sel memiliki 2 flagel sebagai alat gerak, 1-2 vakuola kontraktil, 1 nukleus, serta chloroplast. Sel dapat bergerak cepat dan memiliki stigma yang terlihat jelas. Itu Eglona azuris yang memiliki klasifikasi kingdom Protozoa, filum Eglonaphyta, kelas Eglonaphytaceae yang memiliki habitat perairan air tawar yang kaya akan bahan organik serta memiliki karakteristik Eglina merupakan uniseluler multi yang dapat berubah-ubah bentuknya, namun umumnya silindris panjang sel mencapai 140-190 mikrometer dan lebar 19-45 mikrometer. Setiap sel memiliki satu stigma, kloroplas, dan satu flagel untuk berpindah tempat. Selanjutnya yaitu Centronella sp. Klasifikasi yaitu kingdom Chronista, filum Brachypoda, kelas Rhizonochela, habitat perairan air tawar. Karakteristik yaitu Centronella dapat ditemukan pada perairan tawar maupun laut. Sel memiliki panjang kutub 40-190 mikrometer. Protulen katup yang setangkap berbentuk persegi panjang yang sempit dan seperti tulang-tulang. Chlorocystis sp. Jenis fitoplankton ini memiliki klasifikasi pertama kingdom Plany, 2 phylum Chlorophyta, 3 kelas Chlorophyceae. Habitatnya di perairan tawar. Karakteristiknya koloni terdiri atas sel-sel berbentuk elips atau bulat yang berdiameter 5-15 mikrometer. Microstia fimbriata. Jenis fitoplankton ini memiliki klasifikasi pertama kingdom Plany, 2 phylum Cherophyta, 3 kelas Cherophyceae. Habitatnya di perairan air tawar dan perairan sedikit asam serta payau. Karakteristiknya berbentuk sel yang panjangnya 200-280 mikrometer serta lebar 170-240 mikrometer. Kingdomnya yaitu Plantae, filumnya yaitu Charophyta, dan kelasnya yaitu Charophyceae. Jenis ini biasa kita temukan di perairan air tawar dan air payau. Selnya berbentuk lanset seperti mata tombak. Panjang sel ini yaitu 145-260 mikrometer dan lebar sel ini yaitu 30-32 mikrometer. Kedua, jenisnya itu Chosmarium chalodium.
kingdomnya yaitu Plantae, filumnya yaitu Clarophysae, dan kelasnya itu Chlorophyta. Habitat ini biasa kita temukan di perairan air tawar dan perairan sedikit asam, yaitu pH-nya 5-6. Sel ini berbentuk elips dengan panjang 47 sampai 57,5 mikrometer dan lebar yaitu 33 sampai 32 mikrometer. Setelah menjelaskan tentang 10 jenis-jenis fitoplankton, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang 10 jenis-jenis zooplankton. Trichodapnia dubia ini memiliki klasifikasi yang dimulai dari kingdom hingga spesies, di mana kingdomnya merupakan kingdom Animalia, filumnya merupakan Arthropoda, kelasnya merupakan Branchiopoda, ordonya merupakan Diplostraca, familinya Daphnidae, genusnya Cheirodapnia, dan spesiesnya adalah Cheirodapnia dubia. Habitat Cheirodapnia dubia ini biasanya ditemukan pada ketinggian 0-700 meter atau setara dengan 0-2451 kaki, di mana ditemukan di daerah sirkumpolar. Karakteristik tubuh dari Cheirodapnia dubia ini yaitu tidak memiliki rostum dan kepalanya kecil dan tertekan. Kemudian yang kedua adalah Cyclops cultivar. Cyclops cultivar ini memiliki klasifikasi juga dimulai dari kingdom hingga spesies, yang dimana kingdomnya adalah kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Maxillopoda, ordonya Cyclopoida, familinya Cyclopidae, genusnya Cyclops, dan spesiesnya Cyclops cultivar. Cyclops cultivar ini biasanya ditemukan pada daerah yang lebih dingin karena dia sendiri menyukai tempat yang dingin. Kemudian karakteristik tubuhnya itu yaitu sekitar 0,7 hingga 1,5 mikrometer dan ridge hadir di punggung sisi belakang rami. 1. Dapnia magna. Klasifikasi kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Brachiopoda, family Daphnidae, spesies Dapnia magna. Habitat biasanya ditemukan pada ketinggian 0-747 meter. Ditemukan di perairan payau danau dan kolam batu kecil, selokan, kolam dangkal, waduk kecil, dan rentan terhadap kekeringan. Karakteristiknya, rostrum present, cervical sinus absent, karpas meluas sebagai strip antara sisi perisai kepala, besar hingga 5 mm. 2. Diacyloptomasi. Klasifikasi kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Maxillopoda, family Cyclopidae, spesies Diacyloptomasi. Habitat didistribusikan secara luas di seluruh Amerika Utara dan merupakan kopepeda yang paling umum dalam sampel zooplankton. Ditemukan setidaknya 0,3 meter dari 75% bagian bawah waktu. Karakteristiknya panjangnya 6-7 kali, tulang belakang lateral dimasukkan, perkiraan jarak dari 55% dari pangkal ekor ramus ke puncak. Yang pertama itu Caretella testudo, milik klasifikasi kingdom Animalia, filum Rotifera, serta kelas Monogonata. Habitatnya memiliki hadir dalam danau dan musim semi. Karakteristik yaitu posterior lateral aspek pada pertemuan dorsal losika biasanya buka. Dan yang kedua Curissal latissima, yang memiliki klasifikasi kingdom Animalia, filum, serta Arthropoda, kelas yaitu Brachypoda. Habitat yang biasanya ditemukan di zona pasang surut di tepi air pada jarak rata-rata dari permukaan laut 8 meter 25 kaki, yang memiliki karakteristik postterminal caka dengan satu tulang basal dan gigi sekunder di tengah, sedikit puncak di belakang saja, tidak ada di kepala. Leptodora kinti, jenis zooplankton ini memiliki klasifikasi: pertama kingdom Animalia, 2 phylum Arthropoda, 3 kelas Branchiopoda. Habitatnya biasanya ditemukan di zona pasang surut di tepi air pada jarak dari permukaan laut 34 meter. Lalu karakteristiknya itu, tubuh dan kakinya tidak tertutup kerangka rapas dan tubuhnya panjang. Selanjutnya, Monostila lunaris. Jenis zooplankton ini memiliki klasifikasi: pertama kingdom Animalia, 2 phylum Rotifera, 3 kelas Monogononta. Habitatnya di danau pada musim semi sampai musim gugur dengan ketinggian 0-86 meter. Lalu karakteristiknya itu panjangnya 116 mikrometer dan panjang jari kakinya itu 66 mikrometer. Yang pertama Cyclops robustus. Kingdomnya yaitu Animalia dan filumnya yaitu Arthropoda dan kelasnya yaitu Maxillum. Jenis ini biasanya ditemukan pada kedalaman yaitu 516 meter ke bawah, yang sangat produktif di zona littoral, zona plagiak. Antena pertama memiliki 17 atau lebih segmen dan tidak memiliki dan mempunyai membran hyaline. Jenis kedua yang akan saya jelaskan yaitu Bitopres cedertromi, yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, dan kelasnya Branchiopoda. Habitat ini biasa kita temukan di Amerika Utara dan asli dari utara Eropa dan Asia. Tubuh dan kakinya tertutup kerapas